يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sampai hari ini kita masih dapat menikmati indahnya beribadah di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka bersamaan dengan itu pula Allah memberikan tanggung jawab kepada setiap hamba untuk dilaksanakan. Tanggung jawab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba adalah merupakan jalan cara Allah Subhanahu wa taala untuk menilai setiap hamba, apakah ia bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya atau justru menjadi kufur. Sebab apabila seorang hamba berada dalam kategori kufur nikmat, maka inilah manusia yang melupakan eksistensi dirinya, lupa tentang tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, sesungguhnya aku telah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat di atas sangatlah jelas bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa ibadah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar sujud dan bersyukur atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ibadah itu memiliki ketentuan. Ibadah itu memiliki hukum dan syarat yang harus dipenuhi sebagai jaminan amal ibadah yang kita laksanakan mendapatkan jaminan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat An-Nur ayat 56, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun. Artinya, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, taatilah Rasul agar kamu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salat yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas adalah bukan hanya sekedar takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam,
Tetapi perlu kita ketahui bahwa sholat memiliki syarat dan rukun yang harus kita penuhi sebagai jaminan agar sholat yang kita laksanakan bisa mendapatkan nilai pahala dari Allah. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilai ibadah pahala sholat yang kita laksanakan akan menjadi sia-sia. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang mendirikan salat, yakni mereka yang lalai dari salatnya. Yang dimaksudkan mereka yang lalai dari salat adalah mereka yang tidak memperhatikan syarat dan rukun di dalam menunaikan ibadah salat. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang ulama ahli fikih yang bernama Abu Sujah mengatakan bahwa di antara syarat untuk menunaikan ibadah salat adalah asya'u taharatul a'da'u minal hadasi wan najasi. Syarat utama untuk menunaikan ibadah salat adalah bersihnya anggota tubuh kita dari hadas dan najis. Kemudian yang kedua, pakaian yang kita gunakan dalam melaksanakan ibadah salat maupun tempat yang kita jadikan sebagai tempat untuk bersujud pun harus suci dari hadas dan najis. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebab walaupun anggota tubuh kita dalam keadaan suci, sementara pakaian dan tempat kita menunaikan salat masih memiliki najis, maka salat yang kita laksanakan pun akan menjadi sia-sia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian contoh yang kedua adalah ibadah puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi inti dari pelaksanaan ibadah puasa adalah mampu untuk menahan diri, menjaga sikap, perilaku dan perkataan kita yang bisa saja menimbulkan mudarat, bukan hanya untuk diri kita, tapi bisa kepada orang lain. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Laisa siyamu minal akli wasyarabi, innama siyamu minal lagwi warrafasi." Bukanlah dikatakan puasa orang yang hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi puasa adalah mereka yang mampu untuk menahan diri, tidak berkata-kata yang tidak bermanfaat atau mengucapkan kata-kata yang menimbulkan dosa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di antara syarat untuk melaksanakan ibadah salat, di antara syarat untuk melaksanakan ibadah puasa adalah mampu untuk menjaga sikap dan perilaku kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan, bersikap yang bisa merugikan diri kita maupun merugikan orang lain. Sebab kalau kita dalam melaksanakan ibadah puasa hanya fokus kepada menahan haus dan lapar, sementara perilaku-perilaku keburukan masih kita laksanakan, maka sama dengan halnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyam ilal ju'i wal 'atas." Banyak mereka yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa. Yang mereka dapatkan hanyalah haus dan lapar. Kaum muslimin rahimakumullah, dari rangkaian ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tadi, semuanya memiliki syarat
dan rukun yang harus kita laksanakan sebagai jaminan sholat ataupun puasa yang kita laksanakan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi salah satu pelajaran kepada kita sekalian, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan tentang kehidupan manusia ini semuanya memiliki aturan. Hidup di dunia ini memiliki hukum dan syarat yang harus kita penuhi, sehingga dalam melangkah, berbuat, berperilaku maupun bertutur kata, kita harus melaksanakan sesuai dengan aturan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kehidupan manusia sudah diatur oleh Allah. Seorang petani diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan atau melaksanakan pertanian yang baik, pertanian sesuai dengan hukum ketentuan Allah. Seorang pun pedagang begitu pun diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan jual beli dengan baik agar tidak merugikan orang lain, berdagang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita sebagai aparatur sipil negara dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, berperilaku, melakukan pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai kontrol kita dalam berbuat dan berperilaku. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, melalui momentum puasa Ramadan yang kita laksanakan kali ini, marilah bersama-sama kita melakukan introspeksi diri, bermuhasabah, menghitung-hitung tentang kekurangan dan kelemahan kita, menghitung tentang kelalaian dan pelanggaran yang pernah kita lakukan, dengan niat dan meyakinkan dalam jiwa kita akan melakukan perubahan, agar nantinya ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia la'allakum tattaqun. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.